Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab yang mengantarkan kita untuk memahami beberapa prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Dan akidah ini sangat perlu untuk kita pelajari, khususnya ketika kita menyadari bahwa kita berada di tengah-tengah firaqud dhalah, di tengah-tengah kelompok-kelompok yang keliru, yang menyimpang dari ajaran agama. Sehingga kita membutuhkan arahan jalan mana yang harus kita betul-betul tempuh, akidah yang seperti apa yang harus kita pegangi, karena agama kita merupakan pokok urusan kehidupan kita untuk selama nanti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kemarin kita sedang membahas tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan kita telah sampaikan berkaitan dengan alam barzakh, yang di sana ada fitnatul qabri, fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat tentang 3 perkara. Pertanyaan 2 malaikat tentang 3 perkara, man rabbuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Dan ini sangat menentukan sekali nasib hari-hari setelahnya. Kemudian juga kita telah sampaikan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Dan kita telah sebutkan tentang ini al-qiyamatul kubra, tentang kiamat kubra, bagaimana dahsyatnya al-qiyamatul kubra. Al-qiyamatul kubra, dan tentunya di sana ada al-qiyamatul sughra. Al-qiyamatul sughra adalah kematian yang kita alami. Man mata qad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang dia meninggal maka telah terjadi kiamatnya. Ini al-qiyamatul sughra. Adapun al-qiyamatul kubra adalah hancurnya alam semesta dan memasuki ini yaumul akhir, setelah manusia masuk ke alam barzakh. Dan al-qiyamatul kubra di sana ada alamatnya. Dan alamat-alamat ini pula ada al-alamatus sughra dan ada alamatul kubra. Ada alamat yang kecil, ada alamat yang besar. Alamat yang kecil yang menunjukkan masih dalam ukuran manusia, agak jauhnya dengan terjadinya hari kiamat. Al-alamatul kubra, alamat-alamat besar yang telah menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Dan al-qiyamatul kubra, sebagaimana sekilas telah kita sampaikan, di sana ada ini nama-nama tentang al-qiyamatul kubra. Dikatakan dengan ada sebutan dengan al-yaumul qiyamah, ini hari kiamat. Karena hari itulah hari manusia dibangkitkan untuk berdiri menghadap Allah. Manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada al-yaumul akhir, ini hari yang sudah tidak ada lagi hari setelahnya. Dinamakan pula dengan as-sa'ah. Ini saat sesuatu atau saat terjadinya di kiamat pasti yang datang. Kemudian dikatakan yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia.
dari kuburnya, bangkit untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan pula dengan yaumul khuruj, hari keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka setelah mendengarkan tiupan trompet yang kedua. Dikatakan pula, disebut pula dengan al-qari'ah, ini ketukan yang sangat keras. Dikatakan pula dengan yaumul fasal, hari manusia akan dipisah-pisah. Hari manusia akan betul-betul dirinci, dikumpulkan dan dikelompok-kelompokkan. Dikatakan pula dengan yaumuddin, hari pembalasan, di mana setiap amal manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. As-sakhah, hari yang diwarnai dengan suara yang sangat memekakkan telinga, suara yang sangat keras. Kemudian dikatakan pula dengan at-tamatul kubra, bencana besar, di mana kedatangnya kiamat merupakan bencana besar yang penuh dengan kengerian. Dikatakan pula dengan yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Semua orang menyesal. Orang-orang mukmin yang telah beramal menyesal karena merasa kurang padat, kurang banyak. Apalagi orang mereka kafir atau orang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghasyiyah, ini hari manusia akan diliputi dengan hal yang menakutkan. Api neraka akan meliputi mereka. Dikatakan pula dengan yaumul khulud, hari yang kekal, yang manusia akan merasakan kekalnya. Yaumul akhir, dikatakan pula yaumul hisab, hari manusia akan dikisab, dihitung, direkap, semua perbuatan manusia diaudit, semua yang manusia telah lakukan. Al-waqi'ah, hari yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kemudian yaumul wa'id, ini hari yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah. Yaumul jam'i, hari Allah mengumpulkan seluruh para manusia. Kemudian yaumul haqqah, hari yang haqqah, yang pasti. Yaumul haqqah, ini hari yang pasti akan terwujud janji-janji Allah maupun juga yaitu ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Yaumut talaq, hari yang manusia dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari pertemuan. Demikian pula yaumut tanad, hari manusia akan diseru. Allah akan menyeru, atau di saat seluruhnya manusia, baik orang yang celaka disuruh, orang yang binasa atau orang yang bahagia diseru. Kemudian yaumut taghabun, hari manusia akan disingkap semua perkaranya, sehingga tidak ada yang tersembunyi apapun yang manusia menyembunyikan dan menipu manusia yang lainnya, tetapi hari itu Allah akan singkap semuanya. Ini disebutkan tentang yaumul, yang itu semuanya adalah menggambarkan tentang kondisi-kondisi yaumul akhir. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, al-amrul awal mimma yakunu fil qiyamah fatu'adul arwah ilal ajsad. Pertama adalah dikembalikannya jasad-jasad, yaitu manusia. Beliau katakan ini fatat wa taqumul kitabi wa lisan rasulih wa jama' wa yuljimuhumul araq wa tunsabu al mawasin fayusanu fiha al a'malul ibad. Disebutkan di sini beliau katakan, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengadakan fitnatul qabri, mengadakan naimul qabri atau adabul qabri,
maka setelah berlalu alam barzakh, maka akan tegaklah al-qiyamatul kubra. Dan ketika tegak al-qiyamatul kubra, yang terjadinya al-qiyamatul kubra dengan dua setiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama adalah hancurnya alam semesta dan pingsannya semua ini manusia. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah bangkitnya semua manusia dari alam kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fatu'adul arwahu ilal ajsad. Dikembalikannya arwah kepada jasad-jasad. Ini adalah kejadian pertama setelah tegaknya hari kiamat besar. Yaitu setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan arwah kepada jasadnya. Baik itu jasad yang mati dalam keadaan biasa, jasad yang mati dalam keadaan dia hancur jatuh dari pesawat, yang mati dimakan binatang buas. Yang jelas Allah sangat gampang bagi Allah untuk mengembalikan jasad-jasad manusia untuk kembali sebagaimana semula. Bagi Allah sangat mudah. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mengembalikan jasad walaupun mereka matinya dengan dibakar, jasad yang dibakar menjadi abu, kemudian dibuang, diterbangkan ketika ada angin kencang, atau jasadnya dimakan serigala di hutan, dan semisalnya. Semuanya bagi Allah adalah mudah untuk mengembalikan jasad manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat tentang pengembalian jasad ini, pengembalian arwah kepada jasadnya ini, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang telah mengawali penciptaan, kemudian Allah mengembalikannya pada kali yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kali pertama manusia. Lalu manusia mati dengan segala macam cara kematian manusia. Lalu nanti Allah yang akan mengembalikan lagi. Dan pengembalian jasad penciptaan pada kali yang kedua tentu adalah lebih mudah dibandingkan dengan yang pertama. Perkara ini sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis qudsi juga Allah katakan, laisa awalul khalqi bi ahwan alayya min i'adati. Bukankah tidakkah penciptaan yang pertama itu lebih mudah bagiku dibandingkan dengan pengembaliannya? Ini pengembalian itu lebih mudah dibandingkan dengan penciptaan yang pertama. Tidaklah penciptaan yang pertama bagiku, ini lebih mudah dibandingkan dengan yang pertama. Artinya pengembalian itu lebih gampang dibandingkan dengan penciptaan kali yang pertama. Kalau orang mampu menciptakan, membutuhkan ide-ide segala macam, maka untuk menciptakan kali yang kedua, tentu mengulangi lagi tentu lebih gampang. Setelah mengawali penciptaan, kami akan mengembalikan lagi. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian setelah itu akan menjadi mayit, atau setelah mengalami kehidupan di dunia akan menjadi mayit, akan mengalami kematian. Kemudian kalian akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang-orang Quraisy ketika mengingkari tentang hari kebangkitan yang disampaikan Rasulullah SAW, apa kata mereka? Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk seperti ini?
Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah, yang akan menghidupkan yakni tulang belulang yang sudah remuk-remuk itu adalah Allah yang telah menyusun, yang telah menciptakan pada kali yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala ciptaannya. Demikian pula dalam sunnah Nabi Allah sebutkan, "An-nasu anan-nas yuhsyaruna khufatan uratan khurlan." Manusia akan dikumpulkan Allah dalam keadaan khufatan. Ini dalam keadaan tanpa alas kaki. Uratan, telanjang bulat. Khurlan, belum dikhitan. Ini kondisi ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya sangat gampang Allah untuk menyusun ini pengembalian jasad setelah Allah matikan dan bahkan tulang belulang, jasad telah remuk redam, hancur, berantakan, maka bagi Allah mudah untuk mengembalikan pada kali yang kedua. Wa taqumul qiyamatu, kata beliau selanjutnya, wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma'a 'alaihal muslimun. Dan tegaknya hari kiamat itu yaumul ba'ats, bagi Allah tegaknya hari kiamat itu seperti yang telah dihabarkan Allah dalam kitabnya, dan seperti yang telah disampaikan Nabi dalam sunnahnya, dan seperti yang telah disepakati oleh para kaum muslimin. Sehingga tegaknya kiamat yaitu dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah, dengan dalil ijma'. Adapun dalil kitab Allah, dalil Al-Quran diantaranya adalah ayat yang telah kemarin kita sampaikan. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatis sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat sangatlah ini dahsyat. Hari kiamat pasti terjadi. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa madraka mal-qari'ah. Al-qari'ah, apa itu Al-qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-qari'ah? Jadi ketukan yang sangat keras yang mengagetkan manusia, yaitu maksudnya adalah Al-qiyamah. Adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sangat banyak yang diterangkan peristiwa tentang Al-qiyamatul kubra, yang nanti insyaallah akan datang penjelasan dalam ini dalam beberapa nas hadis Nabi. Dan ulama dan umat manusia telah sepakat tentang akan terjadinya hari kiamat ini. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga telah meyakini tentang ini Al-Qiyamah. Dan juga bahkan umat-umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani dengan kitab mereka Taurat dan Injil, mereka juga meyakini tentang Yaumul Qiyamah, tentang hari kiamat. Sehingga di antara mereka mungkin mengatakan ini almarhum yang dirahmati Allah SWT dan semisalnya. Demikian pula dengan dalil akal manusia. Akal manusia menegaskan bahwasanya seandainya tidak ada hari kiamat, penciptaan ini seakan sia-sia. Karena berapa banyak urusan kehidupan yang belum selesai di dunia ini. Penguasa diktator yang sangat zalim, yang menindas rakyat. Kemudian mereka mati dalam keadaan belum mendapatkan pembalasan yang semestinya. Sehingga ketika tidak ada hari kiamat, banyak sekali masalah yang belum selesai di dunia ini. Mereka mati ibaratnya dengan melenggang, tanpa belum mendapatkan balasan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ketika akal manusia mengingkari, keadilan menuntut bahwasanya semua keburukan itu tertegakkan, dibalas. Dan itulah saatnya adanya hari kiamat, Yaumuddin, hari di mana Allah akan membalas semua amal perbuatan manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tidaklah mengingkari tentang tegaknya kiamat ini kecuali al-mulhidun, orang-orang mulhid. Kemudian orang-orang musyrik yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka
mengingkari yaumul qiyamah. Demikian pula sebagian kaum muslimin yang mereka memiliki pemikiran yang menyimpang. Orang mulhidun yang dikenal dengan ini ad-dahriyun. Orang yang mereka menisbatkan hidup dan mati itu hanya dengan kehidupan yang ada ini. Al-malahidun, al-malahidah. Orang mulhid. Yang mereka mengatakan ini inhiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa manuhlikuna illa dahr. Tidak lain kehidupan kita, kehidupan dunia sekarang ini. Disinilah kita hidup dan mati. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya sekedar ya ini masa. Yang kedua adalah orang yang mereka itu sungguhnya mengenal Allah tetapi mengingkari tentang yaumul ba'ats. Orang musyrikin Quraisy mereka mengenal Allah. Sehingga kalau mereka ditanya tentang Allah, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Tetapi mereka mengingkari tentang yaumul ba'ats sehingga man yuhyil idhamah wa hiya ramim. Ketika mereka mengingkari tentang yaumul ba'ats yang Nabi sampaikan, mereka membantah dengan siapa yang akan mengumpulkan tulang belulang telah hancur lebur ini. Ini pengingkaran. Ada orang mereka beriman pada yaumul ba'ats atau yaumul akhir, tapi dengan sifat yang menyimpang dari syariat Allah SWT. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan segamblang-gamblangnya tentang akan terjadinya yaumul akhir. Seperti diantaranya adalah pengkhabaran Allah. Berapa banyak Allah telah mengkhabarkan dalam nas-nasnya tentang akan terjadinya yaumul akhir. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha wa inna sa'ata la'atiyatun, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Bahkan la raiba fiha, yang tidak ada tidak ada keraguan sama sekali tentang akan datangnya yaumul ba'ats. Demikian juga di antara dalil yang Allah sebutkan adalah bahwasanya Allah telah menciptakan kali yang pertama, maka penciptaan kali yang kedua tentu jauh lebih mudah. Mereka mengingkari tentang yaumul ba'ats. Bagaimana yang sudah remuk redam, tulang belulang yang sudah hancur lebur kayak gini akan dibangkitkan Allah Ta'ala lagi. Maka Allah tegaskan bahwasanya kalau Allah mampu menciptakan kali yang pertama, penciptaan kali yang kedua itu tentu sangat gampang sekali. Atau Allah berdalil dengan bagaimana Allah sangat mudah menciptakan manusia pada kali yang pertama. Menciptakan kali yang pertama itu tentu lebih sulit pakai ide-ide. Ya kalau itu manusia maksudnya itu. Pakai dia menghayal dulu, kemudian mewujudkan khayalannya di alam nyata. Yang semuanya bagi Allah sangat mudah. Bagaimana Allah menjawab keraguan orang yang mereka ragu dengan yaumul qiyamah dengan mengingatkan tentang proses penciptaan mereka. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ats fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, seandainya kalian itu ragu dengan yaumul ba'ats, kami itu telah menciptakan kalian dengan tanah, dari tanah. Tsumma min nutfah, lalu dari nutfah, tsumma min alaqah, kemudian menjadi alaqah. Kama summa min mudghah, kemudian jadi mudghah, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, kemudian ada yang ini lanjut tercipta, ada yang berguguran sehingga menjadi darah yang keluar. Kemudian wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kami bentuk ini daging yang ada di rahim itu, Allah bentuk, kami bentuk sesuai dengan kehendak Allah sehingga menjadi kepala dengan segala isinya, otaknya, segala macamnya, menjadi leher, menjadi dada, menjadi perut, menjadi kaki, dengan semua perlengkapan yang menjadi sempurna. Ini manusia semua dengan pembentukan Allah SWT. Sampai waktu yang Allah tentukan, lalu kemudian lahir ke dunia, menjadi bayi. Ada yang mungkin ada yang mati anak-anak, ada hidup sampai lanjut usia, sampai pikun. Ini semuanya termasuk diantara penjelasan Allah tentang penciptaan manusia. Wahai orang yang mengingkari yaumul ba'ats, renungkan tentang penciptaan kalian.
Kemudian Allah berdalil pula dengan kalau Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang besar, yang rumit, tentu menciptakan yang lebih ringan itu lebih mampu lagi. Allah katakan bahwasanya alam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayakhluqa mithlahum. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi? Maka untuk menciptakan yang semisalnya atau bahkan lebih rendah itu tentu akan lebih gampang. Yang Allah katakan bahwasanya la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Bagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang jauh lebih dahsyat, lebih rumit, kemudian tidak bisa membangkitkan manusia, apalagi kali yang kedua. Demikian pula di antara bantahan Allah kepada orang mereka mengingkari yaumul ba'ats. Ini Allah Subhanahu wa taala itu mampu merubah ciptaan dari keadaan ke keadaan yang lainnya. Dari biji Allah kemudian tumbuhkan menjadi sebuah tanaman, tumbuhan. Kalau Allah bisa merubah dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya, maka sangat gampang Allah pula untuk membangkitkan manusia, yaitu di hari yang nanti Allah akan kumpulkan lagi untuk diadili Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa, yaitu yang Allah sebutkan. Belum lagi Allah sebutkan tentang kisah-kisah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah tentang kisah Nabiullah Ibrahim yang minta dihidupkan, bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati. Kisah Bani Israel, ada pembunuhan misterius. Kisah ribuan manusia takut wabah, kemudian Allah katakan mutu, matilah kalian, kemudian Allah hidupkan lagi. Ini semuanya adalah kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan untuk membantah orang-orang mereka meragukan tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Para pemirsa rahmati Allah SWT, demikian pula tegaknya hari kiamat ini untuk menjawab keresahan manusia yang diperlakukan dengan tidak adil ketika di dunia sekarang ini. Dan untuk menjawab keresahan manusia, bagaimana nasibnya orang yang mereka dengan segala pengorbanannya di dunia itu telah berbuat baik. Dengan adanya yaumul akhir itu, maka tidak ada yang disia-siakan dari amal manusia. Dan Allah tidak akan menyamakan antara orang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fi tadrusun. Apakah kami akan menjadikan muslimin yang bertauhid, yang taat, yang menjauhi maksiat, yang berjuang mati-matian dengan jiwa dan raganya untuk tetap di atas al-haq, yang tidak mengikuti syahwat, dengan orang-orang mujrim? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian ini memutuskan pemikiran yang seperti itu? Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidin fil ardi? Apakah kami akan menjadikan orang-orang mukmin yang beramal saleh, orang mukmin yang bertauhid beramal saleh seperti para perusak, komunis, perusak, kemudian perampok, orang yang zalim? Am naj'alul muttaqina kal fujar, apa kami akan menjadikan orang yang bertakwa itu seperti orang fajir? Ini tentu semuanya adalah tidak akan sama. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah telah menjawab semua keraguan orang-orang mereka meragukan tentang yaumul ba'ats. Perkara pertama,
Perkara pertama, dari rentetan kejadian kiamat adalah pengembalian arwah kepada jasad-jasadnya manusia untuk selanjutnya melakukan proses-proses yang berikutnya. Perkara kedua yang beliau sebutkan tentang kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan khufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang badan, ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, untuk menghadap Allah, yakni Rabbul Alamin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka itu akan dibangkitkan Allah Ta'ala di hari yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Ini hari ketika manusia akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan uratan, khufatan, uratan, ghurlan. Dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, belum dikhitan. Kama bada'na awala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah mengawali penciptaan, kami akan kembalikan lagi manusia sebagaimana penciptaan ini awal. Aisyah ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Ya Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan mereka tidakkah akan saling melihat satu dengan yang lainnya? Apa kata Nabi? Al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dalik. Wahai Aisyah, perkara hari itu sangat dahsyat dibandingkan manusia itu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Coba Anda ingat-ingat kejadian di mana saja. Kalau kita di Jogja dulu, gempa Jogja 2006. 2006 ya. 2006. Itu ceritanya macam-macam. Ada yang begitu regutuk itu, yang baru mandi di kamar mandi, telanjang bulat, langsung nyebrat keluar tanpa dia ini sadar tentang kondisinya, dia sedang telanjang bulat, yang penting dia akan menyelamatkan diri. Dan gak ingat siapa-siapa. Itu baru goncangan gempa skala Richternya terbatas di dunia sekarang ini. Bagaimana kalau goncangan itu sangat dahsyat sekali? Tidak ada kesempatan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Apalagi seperti yang Allah katakan, kondisinya itulah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istri dan anaknya. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Itulah kondisi manusia ketika dikumpulkan Allah Ta'ala. Perkara ketiga yang beliau sebutkan, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, wa tadnu minhumus syamsu. Matahari didekatkan oleh Allah SWT mendekat manusia. Jaraknya 1 mil. Entah 1 mil itu kira-kira 1,6 kilometer, atau 1 mil itu milnya celak. Intinya jarak yang sangat dekat. Intinya jarak yang sangat dekat. Apakah manusia sanggup menahan panasnya, ini matahari yang jaraknya sedemikian dekat? Padahal kita ini di dunia ini, jarak kita dengan matahari itu sangat jauh sekali. Ketika panasnya itu maksimal, atau ketika sangat panas, kita merasa nggak kuat. Apalagi didekatkan sejarah itu. Allah SWT yang akan mengkondisikan manusia, punya kekuatan, punya kemampuan untuk bertahan di saat
yang seperti itu. Dan itu termasuk di antara bagian daripada kegelisahan yang manusia rasakan. Suasana yang sangat mengerikan. Semuanya akan bisa terjadi. Semuanya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini kita nggak mungkin akan bisa berdiri setahun dalam keadaan nggak makan, nggak minum. Tapi Allah bisa menjadikan manusia saat itu berdiri sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun manusia ini berdiri di hadapan, dia berdiri untuk menunggu pengadilan Allah Ta'ala dalam kondisi tidak makan, tidak minum. Ini sangat, itu betul-betul sangat dahsyat perkaranya itu. Apakah ada orang yang mereka selamat dari teriknya panas matahari saat itu? Ada. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, Sab'atun yudhiluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, perlindungan yang Allah ciptakan untuk melindungi orang-orang yang Allah inginkan. Mereka itulah orang-orang yang dikenal dalam hadis Nabi, yakni imamun adilun, imam yang adil, pemuda wasyabun nasafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya itu senantiasa bergantung kepada masjid. Kemudian warajulani tahabani fillah, 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka ijtama'a wa tafaraqa alaih, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun da'athu imra'atun, ini laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita, dzata mansabin wa jamalin, yang punya kedudukan, punya kecantikan, tapi dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala. Demikian pula warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Orang yang mereka sedekah saking tersembunyinya, tangan kirinya enggak tahu apa yang dikeluarkan ke tangan kanannya. Warajulun dzakarallah khalian, dan laki-laki yang mereka itu air matanya berurai ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di kesepian. Ini adalah semuanya berkaitan dengan ini amalan-amalan yang menjadikan mereka itu terlindungi dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang keempat yang beliau bawakan di sini, suasana yang terjadi di yaumul qiyamah kelak adalah wayuljihimul araq. Manusia akan kebanjiran dengan keringatnya. Di saat yang sangat terik panas seperti itu, di antara yang akan terjadi adalah manusia kebanjiran dengan keringatnya. Ada yang kebanjiran semata kaki, ada yang sebetis, ada selutut, ada sepinggang. Yang semuanya ini ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Sehingga tingkat ketersiksaannya sesuai dengan kadar amal mereka. Dan ini semuanya adalah sesuatu yang akan terjadi, suasana yang akan terjadi pada hari kiamat, kelak. Perkara yang kelima diantaranya adalah fatun sabul mawasin fatusanu biha a'malul ibad. Akan dipasang timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal para hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan akan kami letakkan timbangan-timbangan itu di hari kiamat kelak, timbangan-timbangan keadilan dari kiamat kelak. Wal wasnu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari itu adalah timbangan yang betul-betul benar.
sesuatu yang benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dialah orang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Barang siapa yang mereka yang ringan timbangannya, maka mereka orang yang ini rugi. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menimbang, Allah akan memberi atau Allah akan menimbang ini amal-amal manusia. Akan Allah mengadakan timbangan terhadap ini amal-amal manusia. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, apa yang akan ditimbang dari amal-amal manusia itu. Yang akan ditimbang, diterangkan dalam hadis Nabi SAW, ada amal, atau ada orangnya, atau ini berkaitan dengan ini perbuatan-perbuatannya itu. Tentang timbangan ini, Ahlussunnah meyakini Allah akan mengadakan timbangan yang terdiri dari ini 2 daun timbangan, dan Allah akan menimbang di antaranya amal-amal manusia. Sebagaimana Nabi katakan, yudha'ul mizan yaumal qiyamah, akan diletakkan timbangan dari kiamat kelak. Sehingga kita pun mengimani tentang timbangan tersebut, tidak sebagaimana ahlul bidah, Mu'tazilah, di antaranya mengingkari tentang ini mizan, timbangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan ditimbang para ulama, yakni ikhtilaf. Di antara mereka mengatakan yang akan ditimbang adalah yakni amalnya manusia. Di antara mereka yang mengatakan akan ditimbang adalah ini yaitu manusianya. Tetapi itu semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam ini, oleh Allah dan Nabi-Nya di dalam beberapa nas yang beliau bawakan tentang amal-amal manusia. Nabi sebutkan di sebuah hadis, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, kalimatan habibatani ila rahman, 2 kalimat yang dicintai Allah yang Maha Rahman. Khafifatani ala lisan, sangat ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, Maha suci Allah dan Maha terpuji Allah. Subhanallahil azim, dan Maha suci Allah yang Maha agung. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabi. Bagaimana amal akan ditimbang? Bukankah amal itu abstrak? Iya, tetapi Allah sangat gampang untuk bisa menjadikan amal itu kemudian menjadi sebuah perkara yang bisa ditimbang, yang memiliki nilai berat. Sebagaimana ketika Allah bicara tentang ini Al-Quran, Nabi katakan, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu dari kiamat akan menjadi syafian di ashabi, menjadi pemberi syafaat kepada yaitu sahabat Quran. Sehingga di antara para ulama menyebutkan yang akan ditimbang adalah yakni amal manusia. Akhlak umpamanya, tapi juga bicara di antara yang umpamanya. Ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah afqalu min husnil khuluq. Tidak ada timbangan amal yang lebih berat dari kiamat kelak. Tentu setelah tauhid melebihi ini akhlak yang baik. Artinya setelah tauhid, akhlak yang baik inilah akan menjadi sebuah timbangan yang berat. Akhlak adalah amal dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditimbang adalah orang yang beramal itu sendiri. Orang beramal. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat,
Nabi katakan, innahu la ya'ti rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah la yasni indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya akan ini datang seorang laki-laki yang besar, gemuk dari kiamat kelak. Tapi dalam timbangan di sisi Allah tidak senilai dengan sayap seekor nyamuk. Orangnya yang ditimbang. Sebaliknya, ketika orang mentertawakan tentang betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil, maka kata Nabi, wallahi walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yang jiwa ada di tangan Allah Ta'ala. Lahuma afqalu fil mizan min Uhud. Dua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan dibandingkan dengan ini Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, tingginya kira-kira 350 meter. Kalau ditimbang berapa beratnya bisa kita bayangkan. Betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dibandingkan dengan ini Uhud. Yang ditimbang adalah yaitu orangnya. Yang ketiga yang ditimbang adalah sohaif, yaitu suhuf, lembaran-lembaran catatan amal. Nabi katakan, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang dari kiamat kelak di kalangan umatku di hadapan para makhluk dari kiamat kelak. Fayung syarullah tis'atan wa tis'ina sijlan. Akan dihamparkan kepadanya itu 99 catatan amal. Kullu sijlin misru Muhammad al-basar. Setiap lembaran itu seperti sepanjang mata memandang. Allah katakan kepada ini orang tersebut, atunkiru min hada syai'an. Dari semua catatan amal ini ada enggak yang kamu ingkari? Adzalamaka katabatil hafidhun. Apakah malaikat pencatat amal itu ada yang mendolimi kamu? Kata mereka, la ya Rabb, tidak ada ya Rabb. Alaka udhrun, apakah kamu punya udhur? Kata mereka, la ya Rabb, tidak ada ya Rabb. Lalu Allah katakan, bala innalaka indana hasanah. Iya, tetapi kamu ada kebaikan di sisiku. Kamu memiliki kebaikan di sisiku. Fa innahu la dzulmal yaum. Anda tidak akan terdolimi hari ini. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Dikeluarkan oleh Allah sebuah kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata hamba itu, ya Rabb, mahadil bitaqah mahadil sijillat. Ya Rabb, apa istimewanya satu kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran catatan amal yang 99 tersebut? Fa innaka la tuzlam. Anda tidak akan terzalimi. Ditimbanglah kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat di sebuah daun timbangan dan lembaran catatan amal di daun timbangan yang lainnya, dan beratlah yakni daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang akan ditimbang. Bisa amalnya, bisa orangnya, bisa suhuf, yaitu lembaran-lembaran catatan amal. Apa yang akan memberat dalam timbangan amal kita? Yang akan memperberat dalam timbangan amal kita, yang pertama, tauhid. Tauhid. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana tauhid menjadi pemberat amal timbangan yang mengalahkan puluhan catatan amal yang telah membuat dia putus asa. Maka apabila seorang dia betul-betul ingin timbangan amalnya itu diperberat oleh Allah Ta'ala, maka tingkat sempurnakan kualitas tauhid Anda. Sempurnakan kualitas tauhid Anda. Agar menjadi pemberat timbangan di hari kiamat kelak. Sempurnakan keikhlasan Anda dalam beramal.
bersihkan tauhid Anda dari syirik sebersih-bersihnya. Dari syirkun akbar dan juga syirkun asghar. Ini akan menjadi penentu pemberat timbangan. Yang kedua, itu menyempurnakan akhlakul karimah. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, hadis Nabi, tidak ada amal yang lebih berat di timbangan amal di kiamat kelak dibandingkan dengan husnul khuluq. Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqi atau kama qala. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin dari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia. Akhlak ini merupakan cerminan akidah dan iman sungguhnya. Sempurnanya iman kita tercermin dalam sempurnanya akhlak kita. Buruknya akhlak kita menunjukkan buruknya akidah iman kita. Kemudian di antara pemberat timbangan adalah ini pilihlah amal-amal yang paling berkualitas di antara seluruh amal yang Anda ini dimudahkan Allah Ta'ala. Amal yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Sehingga akan menjadi betul pemberat timbangan amal. Ini adalah di antara hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan masalah ini timbangan amal manusia. Demikian Bapak sekalian berkaitan dengan pembahasan kita beberapa kejadian setelah tegaknya hari kiamat. Di antaranya adalah pengembalian arwah ke dalam jasad manusia. Kemudian manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, belum dikhitan. Kemudian akan dalam kondisi matahari didekatkan kepada manusia jarak 1 mil. Manusia akan berkeringat dan kebanjiran keringat. Lalu di antaranya manusia akan ditimbang. Baik itu amalnya atau lembaran catatan amalnya atau manusianya sendiri. Maka siapkan ini agar Anda memiliki pemberat-pemberat timbangan. Di hari seluruh amal kita akan ditimbang Allah atau diri kita akan ditimbang Allah Ta'ala. Dengan meningkatkan kualitas amal kita, kualitas diri kita, dan supaya catatan amal kita, catatan-catatan yang baik. Semoga manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Dari pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Rentetan daripada Al-Iman Bil Yaumil Akhir. Kita cukupkan sekian dulu. Ada pertanyaan? Baik, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sosial media. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menjawab syubhat berikut ini? Apa fungsinya timbangan itu bagi Allah? Oh, Allah Maha Tahu akan segala sesuatu. Timbangan itu hanya dibutuhkan oleh penjual bawang dan kacang saja. Ya, itu dalam pikiran Anda. Allah berbuat, Allah SWT la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi Anda yang akan ditanya tentang apa yang Anda perbuat. Semua apa yang Allah lakukan penuh dengan hikmah. Itu adalah hal yang harus menancap di dalam diri kita. Jangan suka menggugat-gugat perbuatan Allah SWT. Yang ketika kita mendapatkan kabar tentang Allah menimbang, Allah tahu semuanya. Allah tanpa menguji manusia pun Allah tahu. Tetapi Allah mendatangkan ujian dalam rangka ini Allah mengetahui dan Allah tahu segala-galanya. Di balik itu semuanya ada hikmah. Semua perbuatan Allah la yus'alu amma yaf'alu. Allah nggak akan ditantang apa yang Allah perbuat. Tapi Anda yang akan ditanya tentang perbuatan Anda. Allah atau banyak hikmah dengan diciptakannya timbangan oleh Allah SWT. Di balik Allah Maha mengetahui segala-galanya. Di antaranya untuk menunjukkan kepada Anda sendiri. Ini loh amal kamu itu nggak berkualitas berbelas. Amal Anda berat sekali yang ini. Di antaranya untuk menunjukkan pada manusia. Biar manusia bungkem. Biar manusia nggak punya alasan lagi membantah kepada Allah Ta'ala. Biar manusia melihat kenyataan yang apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Ini di antara hikmah dan tentu ada sangat banyak hikmah yang boleh jadi tidak kita ketahui. Yang jelas perbuatan Allah nggak perlu kita tanya. Yang perlu kita tanya adalah diri kita.
apa yang telah kita siapkan untuk memperberat dalam timbangan amal yang akan Allah adakan kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, apakah orang yang pergi ke dukun dan mempercayai ucapannya serta menjalankan apa yang diperintahkannya itu termasuk syirik akbar? Dan apakah pelakunya keluar dari Islam? Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang telah kita sampaikan insyaallah juga terantum dengar pula insyaallah, man ata kainan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Dalam hadis yang lainnya, man ata kainan fasalan an syai'in lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau arraf, tukang ramal, lalu dia membenarkannya apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ada riwayat lagi, barang siapa mendatangi dukun, para ulama menanyakan sesuatu, dia terancam sholatnya nggak diterima 40 hari. Apakah syirkun akbar atau syirkun asghar? Tergantung. Kalau dia meyakini bahwasanya sang dukun itu adalah dia dengan sendirinya tahu yang gaib, dia adalah memiliki kemampuan tahu yang gaib, maka ini adalah termasuk syirkun akbar. Syirkun akbar. Karena la ya'lamul ghaiba illallah, enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah SWT. Kalau dia meyakini dukun ini adalah mendapatkan wasilah-wasilah, dia disingkapkan tentang perkara yang gaib, maka ini bisa syirkun asghar, tapi sangat rawan dan bisa mengantarkan pada syirkun akbar. Tergantung keyakinan dia berkaitan dengan dukun yang dia datangi tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara menumbuhkan hati dan perasaan yang takut akan hari kiamat, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro, agar dengan ketakutan tersebut diri ini lebih berusaha dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya dengan mengilmui semua yang telah diterangkan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan al-qiyamah, tentang kiamat, lalu menancapkan di hati menjadi sebuah keyakinan. Kalau itu menjadi sebuah keyakinan, itu akan menjadi penggerak hidup Anda, sehingga Anda akan menjadi orang yang betul-betul tergerak untuk melakukan apa yang mesti dilakukan dalam rangka berkaitan dengan apa yang Anda yakini berkaitan dengan yaumul qiyamah. Kalau Anda yakin bahwa surga itu ada, kenikmatannya sedemikian luar biasa, dan pasti orang yang mereka melakukan menempuh jalannya akan dimasukkan ke surga. Kalau itu betul-betul yakin menancap di hati kita, pasti akan menempuh jalannya. Pasti. Semangat. Lawang Anda saja ini membayangkan sekolah di kuliah di kedokteran, nanti akan menjadi sarjana kedokteran, akan menjadi dokter, kemudian bisa praktek, bisa mengumpulkan uang yang banyak, bisa mudah untuk menjalani kehidupan di dunia. Itu jalannya ditempuh dengan semua kesulitan yang dialami, karena yakin. Karena yakin. Kalau tidak yakin, ini akan membuat orang tidak beramal, lemah dalam beramal. Keyakinan itulah yang akan menggerakkan hati seorang dia untuk melakukan amal. Kemudian bagaimana kemudian menancapkan dalam hati kita? Jadikan hati Anda bagikan tanah yang subur. Jadikan hati Anda bagikan tanah yang subur. Bagaimana caranya? Ya, penggemburan tanah. Digemburkan tanah. Itu yang dikatakan dengan tazkiyatun nafas. Bagaimana Anda kemudian mengelola hati Anda menjadi hati yang bersih. Bagaimana Anda melakukan usaha memiliki hati yang bersih. Sehingga hati Anda seperti tanah yang gembur. Begitu dia kejatuhan air, kemudian ke tanaman biji-bijian akan bisa menumbuhkan sehingga menjadi sebuah hati yang betul-betul akan menumbuhkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka caranya tidak lain kecuali adalah bagaimana menyiapkan hati Anda menjadi hati yang betul-betul bersih,
baik sehingga apa yang kita baca dari ayat Al-Quran, hadis Nabi itu akan menancap dan meresap di dalam hati kita. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya semua pelajaran dalam Al-Quran ini hanya akan bermanfaat bagi orang yang mereka punya hati. Bagi yang mereka punya hati. Ini hati yang hidup. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa hikmah kenapa yang dimasukkan ke dalam neraka duluan adalah orang yang beramal soleh tapi tidak ikhlas? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apa yang begini? Yang jelas itu adalah ancaman Allah Ta'ala. Ancaman orang-orang yang mereka jadi beramal akan tapi mereka tidak ikhlas. Ini merupakan bentuk ancaman-ancaman dalam rangka untuk membuat ini hati manusia tumbuh rasa takutnya kepada Allah dan tumbuh rasa takutnya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang demikian. Dan yang jelas, selama dia tidak terjerumus dalam syirkun akbar, maka ancaman-ancaman itu tidak akan mengekalkan dia dalam neraka. Selama dia memiliki ini tauhid dan belum terjerumus dalam syirkun akbar. Dia ini akan mendapatkan syafaat dengan tauhidnya atau akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari kekalnya api neraka. Adapun ancaman dia pertama kali yang akan diancam dengan orang pertama kali akan dilimparkan ke jahanam atau neraka jahanam dinyalakan pertama untuk orang-orang yang mereka berjihad hanya untuk mendapatkan gelar jariun pemberani. Mereka belajar agama sampai mahir mengajar agar dikatakan alim qari. Mereka berderma agar mereka dikatakan jawad, sang dermawan. Ini semuanya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah taala agar tumbuh rasa takut dalam hati kita. Dan ancaman Allah bisa Allah wujudkan, bisa Allah ini ampunkan. Kalau Allah mengampuni itulah keutamaan Allah. Kalau Allah ini mewujudkan itulah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hikmah bagi kita adalah dalam rangka menumbuhkan rasa takut dalam hati kita, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang semisal itu, perbuatan yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Demikian Bapak sekalian yang kita sampaikan sebagai manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.